Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian menyangka bahwa ashabul kahfi, penghuni goa, warraqim dan rokim. Kalau di sini keterangannya rokim ini nama seekor guguk, nama seekor anjing. Jadi ada manusia, ada seekor anjing. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Menurut kalian, kata Allah, menurut kalian, cerita ashabul kahfi itu keren tidak? Nah, itu Allah nanya. Di dalam Al-Quran, kalau ada ayat dibuka dengan pertanyaan, itu maknanya adalah penekanan. Ya, kami ulangi, di dalam Al-Quran, kalau ada ayat dibuka dengan pertanyaan, am hasibta, menurut kalian, kata Allah, apakah cerita para pemuda yang menghuni goa dan guguk, seekor guguk namanya Rokim, itu menurut kalian menakjubkan tidak, kata Allah. Nah, rumusnya di dalam Al-Quran, kalau ada pertanyaan itu artinya penekanan, sangat penting. Itu tuh harusnya membuat kita takjub. Harusnya kita tuh takjub. Harusnya kita itu terkesima. Harusnya kita itu pengen tahu. Kebalik, kita lebih pengen tahu kisah orang bercerai. Betul? Kisah orang berselingkuh. Betul? Nah, lebih penasaran kita. Jadi kata Allah harusnya kalian tuh penasaran. Harusnya kalian tuh penasaran cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi Bu, Pak, melihat keimanan itu kadang-kadang sederhana, kadang penasarannya kemana. Kalau kita melihat orang penasaran tentang kisah Nabi Daud, penasaran tentang Ashabul Kahfi, penasaran tentang hijrahnya Nabi, penasaran tentang kisah Ibrahim. Ini orang imannya bagus berarti. Jadi kalau diceritakan tentang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dia takjub, ini beriman. Kalau diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar api tak mempan. Kenapa dibakar? Karena dia menyelisih kaumnya yang menyembah patung. Kok kita pengen tahu, kita penasaran, kita takjub, kita terkesima, berarti kita punya iman. Tapi maaf Bapak Ibu, kalau ada kisah Nabi kita biasa saja. Ya, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Soleh lewat saja. Tidak membuat kita terkesima, tidak membuat kita takjub, tidak membuat kita tertegun, tidak membuat kita penasaran. Ini tanda iman kita rusak. Jadi kata Allah harusnya kalian tuh takjub, harusnya kalian tuh terkesima, harusnya kalian itu jadi penasaran tentang cerita Ashabul Kahfi. Harusnya. Harusnya kita tuh cari tahu tuh kebenarannya. Tapi saya jalan-jalan ke sana tadi. Ya kalau enggak baca buat apa juga, cuma jalan-jalan saja. Sampai ke sana pun kita enggak lama kan? Cuma sebentar itu di situ. Enggak berhari-hari meneliti, enggak. Seperti kita nyatakan dalam kata pendahuluan Al-Kahfi artinya gua yang besar. Sedang kalau gua yang kecil disebut ghor. Jadi gua kecil, ghor. Jadi tempatnya Nabi itu waktu Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, ghor. Gua yang kecil namanya gua Hira. Kalau kahfun, al-kahfi itu gede, guanya besar. Dalam bahasa Melayu pun berbeda di antara dua lubang di lereng gunung itu. Yang kecil disebut goa, yang besar disebut ngalau. Karena Buya Hamka ini Melayu Minang Bapak Ibu. Dan bahasa Indonesia itu pangkalnya bahasa Melayu Bapak Ibu. Ya, sastra itu kental dengan Melayu. Bahasa Indonesia itu akarnya bahasa Melayu. Kenapa diambil bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu mudah dipelajari satu, yang kedua bisa dipakai untuk berandai-andai bersajak-sajak. Biasanya begitu. Makanya ada pantun kan Bapak Ibu. Banyaknya dari sana pantun, syair gitu ya. Makanya terkenal nanti Gurindam 12 gitu ya.
dan seterusnya. Ar-Raqim dari kalimat rokem, yaitu bermakna pahatan. Ya, dipahami rokim di sini dimaknai di sini sebagai nama seekor guguk. Maksud ayat ke-9 ini, apakah engkau menyangka atau manusia menyangka bahwa manusia dibuat Allah tertidur 100 tahun di dalam gua yang sunyi. Tepatnya 309 tahun Ibu ya. Apakah cerita para pemuda yang menyelamatkan diri demi menjaga keimanan tidur dalam goa 309 tahun lamanya, apakah itu tidak menakjubkan? Apakah tidak membuat kita terkesima? Ini tanda sesuatu yang tidak lazim dari Allah. Ini sebuah mukjizat dari Allah. Padahal banyak takdir Allah di dalam alam ini yang lebih menakjubkan dan lebih hebat. Sungguh kisah penghuni goa atau ngalau ini belumlah suatu yang sangat ganjil di sisi Allah. Yang Maha Kuasa mengatur alam menurut kehendaknya. Demi untuk memuaskan kehendak yang bertanya, pertanyaan tentang penghuni gua atau ngalau itu diterangkan Allah sebagai wahyu yang dikisahkan. Ayat ke-9 ini kita cerita saja dulu tentang ada di alam semesta ini yang Allah pengen kita itu takjub. Kita itu pengen tahu, kita itu terkesima. Pengennya Allah tuh gitu. Allah pengennya kita itu penasaran. Ya. Itu tentang iman kok Bapak Ibu. Kembali ke masing-masing. Ya saya orang yang belajar di pondok tahu betul bahwa di akhir zaman itu tingkat orang yang pengen tahu tentang agama itu rendah. Ibu pasti pengen tahu tentang diskon akhir tahun. Ya, pasti pengen tahu. Di mana harga murah, betul? Di mana tempat yang bagus, tempat makan yang baru, pengen tahu. Gosip terbaru, banyak yang pengen tahu itu. Tapi percaya atau tidak, hari ini hanya sedikit yang mau tahu tentang urusan agama. Bu, kalau ada orang masuk pondok pesantren atau sekolah Islam, apakah mereka betul-betul pengen tahu urusan agama? Pertanyaan saya. Sekarang loh. Sekarang kalau orang masuk pondok pesantren atau masuk sekolah Islam, apakah mereka ini betul-betul pengen tahu urusan agama? Saya tanya. Jadi di kalangan pendidik Bapak Ibu saya kenalkan sedang terjadi kerisauan. Anaknya sekolah di pondok, anaknya sekolah di sekolah SMP, SD, SMA Islam, tapi outputnya sama dengan sekolah umum. Selesainya sama dengan sekolah umum. Kuliahnya di kampus Islam, tapi keluarnya sama dengan kampus biasa. Itu kerisauan sekarang. Ibu lihat tidak, sekolah-sekolah Islam gedungnya besar dan tinggi, mewah, masuknya anak kita bayar mahal, SPP-nya mahal, tapi gurunya dibayar murah. Ini ditulis artikel ini, banyak artikel yang menulis. Kita harus kritis. Bu, ada dana 1,7 triliun, hilang dana umat 4.500 orang lebih. Itu pakai embel-embel agama, syariah. Dan sampai sekarang belum kembali dana itu. Kita ini terlalu mudah ditipu dengan kata-kata suci. Kata-kata agama berkedok syariah. Sekolah Islam, iya. Kita apakah tahu di dalamnya Islam betulan atau gimana? Apa cuma kepalanya dikerudung saja akhirnya? Cara berpikirnya, cara hidupnya tidak berubah sama sekali. Candu dunianya tetap sama. Gila dunianya tetap sama. Jadi kita ini hidup di era penasaran orang kepada urusan agama itu rendah. Kita hidup di masa di mana agama itu sampingan. Ya Bapak Ibu, agama itu sampingan. Saya sering kalau diminta tausiah nikah itu kadang menangis ya Bapak Ibu. Ya, kenapa Ustadz? Menikah ini kalau bukan perintah agama Bapak Ibu, mungkin saya orang salah satu yang tidak menikah Bapak Ibu. Saya sadar diri betul bahwa saya ini sabarnya kurang, syukurnya kurang. Ya. Manusia itu kan tipikal karena nila setitik rusak susu sebelanga, betul?
100 kita buat baik, sekali salah, salahnya itu dihitung banyak, baik-baiknya hilang. Ini kan menyakitkan, betul Bapak Ibu? Hidup seperti itu sangat menyakitkan kalau iman tak kuat. Mungkin, saya rasa kalau agama itu tidak ada mensyariatkan menikah, tak ada perintah menikah, mungkin akan banyak orang memilih tidak menikah Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu sudah merasakan kan? Menjadi istri, sudah melahirkan anak untuk suami, memasak, mencuci, menyapu, beresin rumah. Suaminya sibuk hobi mancing lah, goes. Ibu ini kan dulu orang-orang cantik, betul? Perempuan-perempuan cantik ini. Saya Bapak Ibu orang yang kalau ceramah saya bilang, kalau anak muda belum terlalu ada gairah urusan lawan jenis, masih pengen mengejar karir, saya selalu bilang udah kejarlah karir. Ya, kejarlah karir. Tapi kalau maaf urusan lawan jenis ini nggak bisa ditahan lagi. Kalau lewat lawan jenis itu merinding dia, berdetak jantungnya, menikahlah segera. Ya, menikahlah. Nggak harus nunggu siap. Tapi kalau masih aman, saya selalu bilang udah nggak apa-apa, kejarlah karir, sekolahlah. Yang S1 lanjut S2, yang S2 lanjutlah S3. Ini dunia di mana agama itu bukan lagi pokok menilai orang. Ini dunia di mana bacaan Al-Quran itu cuma pajangan, bukan tentang isinya. Zaman kita banyak orang lebih melihat gelar, kedudukan, karir, dan harta daripada agama. Jadi kalau ada hari ini orang paham agama itu biasa aja orang Bu. Tapi kalau ada dia terkenal, orang datang. Bukan karena agamanya, karena terkenal. Kenapa datang? Lucu. Kenapa? Doktor. Kenapa? Pimpinan. Nah, pimpinan apa? Pimpinan ranting, cabang, pohon, akar. Ya, pimpinan. Nah, datang orang. Diundang, yang tadinya nggak mau datang diundang. Disiapkan bus. Tolong datang ya, ini pimpinan pusat mengisi di tempat kita. Wah, dihasung. Diumumkan kemana-mana. Kenapa? Pimpinan. Karir. Tapi kalau ada si paham agama, si sabar menyampaikan dan mengajarkan agama, ya silahkan datang. Tak datang ya enggak apa-apa, pilihan. Tiba-tiba bijaksana dia. Tapi ketika pimpinan tadi datang, kita harus datang. Kita hormati. Wah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hidup di masa itu. Saya sering bilang ke anak muda, ya kalau kalian mau mengejar karir, kalau memang urusan lawan jenis masih aman, silahkan kejar karir, silahkan. Nanti kalian menyesal, saya bilang. Ya atas nama cinta, ya kalian korbankan masa depan, begitu menikah, kalian mengeluh sepanjang hari jadinya. Ya, banyak sekarang Bapak Ibu, ya. Kadang kan maaf Bapak Ibu ya, orang tuh karena hadis Nabi, aku bangga kepada jumlah kalian yang banyak. Dia pengen punya anak banyak, tapi maaf ngurus anak satu aja enggak beres, apalagi 10, betul? Akhirnya anak jadi korban. Anak jadi korban. Bu, caci maki, bentakan, orang tua membandingkan anaknya dengan orang lain, itu melukai jiwa anak Bu. Itu melukai. Kadang saya mikir juga dalam hidup itu Bu. Iya ya. Ini gimana ya Allah ya, orang-orang yang dulu masa kecilnya dibentak bapak ibunya, dicaci maki bapak ibunya, disepelehkan bapak ibunya, betul? Hanya karena faktor ekonomi bermasalah, anak jadi korban. Saya sering bilang kalau nggak mampu anak banyak, 2 sajalah, 3 sajalah. Nggak usah kita ini maaf ya, wah karena Nabi bangga dengan jumlah kalian banyak, maka perbanyak anak kalian, Nabi bangga. Iya kalau mampu. Masalahnya urusan anak ini kita harus tanggung jawab, betul? Tidak boleh marahkan ke anak, tidak boleh mengeluh. Anak itu makan dari orang tua, haknya dia, bukan karena orang tuanya hebat, itu haknya dia. Dalam pendapatan yang orang tua dapat, ada hak anak di dalamnya, ada rezeki anak di dalamnya. Makanya orang tanya ke saya, kemarin ngisi di TV One itu ditanya, Ustadz, berapa istri? 1, saya bilang. Ustadz, orang kayak antum ini tidak boleh 1 istrinya, mubazir. Ibu tahu saya jawab apa? Maaf Ustadz, saya ini jangankan mengatur istri, mengatur diri saja saya belum lulus, saya bilang. Kalau 1 istri saja belum beres saya, jiwa saya ini belum beres, saya bilang. 2 gila saya bilang. Maksudnya apa? Saya ini
Belum profesional ibu. Saya tahu banyak suami sudah profesional, pro mengurus istrinya. Saya belum. Jadi kalau satu saja saya belum selesai, ya, belum bisa mengkondisikan dengan baik dan benar. Dua, entah jadi apalah saya nanti. Paham Bapak Ibu ya? Orang bilang itu karena satu, kalau dua nanti malah bagus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, kalau mengangkat beban 50 kilo sebelah tangan belum mampu, jangan 100. Patah tangan, paham? Itu namanya bunuh diri. Nggak usah sok-sokan. Nggak mampu itu bilang nggak mampu. Nah kalau saya bilang saya nggak mampu. Ini ada tat Cina, tat. Pengen jadi mu'alaf, syaratnya itu jadi istri, Ustadz. Masih belum Islam. Didatangkan orang yang innalillahi wa inna ilaihi. Laki-laki itu kalau melihat penampilan kan bergetar jantung kan, paham Ibu ya? Gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini Cina loh, tat. Enggak, ampun Tuhan. Cukuplah dosaku di bidang yang lain, jangan tambah lagi. Lah kan, jadi suami itu kan salah-salah mendidik istri dosa, betul? Nggak mau mendidik dosa lagi, betul? Dibiarkan istrinya disepelekan, na'udzubillah min zalik. Nah, balik kita, kata Allah, harusnya tuh kalian cerita Ashabul Kahfi, cerita nabi-nabi, cerita orang-orang soleh, cerita pembangkangan Fir'aun, pembangkangan Korun. Itu harusnya kalian gali, kalian harusnya tuh cari tahu. Harusnya kalian tuh penasaran. Yang kayak gitu tuh harus kalian pelajari. Kalau enggak males baca, dengarkan. Kata Allah tuh gitu, Bu. Malah yang kayak gitu enggak mau. Saya melihat, Bu, ada orang lebih penasaran ilmu tentang dunia daripada agama. Saya melihat sendiri. Dia rela menempuh jarak yang jauh, meninggalkan rumah, keluarga, bayar mahal. Rela. Dan lebih tertarik. Kata Allah harusnya kalian tuh sangat tertarik ke sini. Harusnya. Balik lagi, iman tuh kadang-kadang melihatnya sederhana. Kadang. Maaf Ibu ya, Ibu jangan tersinggung. Saya tidak terkesima dengan rumah megah, mobil mewah, enggak. Pangkat tinggi, tidak. Jadi maaf Ibu, saya kalau datang diundang, saya beberapa kali diundang orang kaya Ibu ya. Ada yang punya tambang, ada yang punya tol. Jadi di Indonesia tuh Bu, kalau mau cari orang kaya ngeceknya tuh tambang, tol, satu lagi pabrik rokok. Ya. Nggak, biar Bapak Ibu tahu ya. Jangan cerita mobil ya, orang kayak gini nih enggak enak nanti. Kalau kita cerita mobil malu kita. Ya. Saya beberapa kali diundang orang kaya di perumahan elit. Ya kalau di Jogja mungkin yang elit yang saya pernah masuk Bale Hinggil sama ini Bale Mulia ya. Saya sudah berkali-kali diundang ke sana Bapak Ibu. Saya tahu lah orang kaya itu seperti apa. Tapi kalau boleh saya sampaikan satu hal Bapak Ibu, sampai detik ini, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai mati Bapak Ibu ya. Enggak adalah saya, hebat ya rumahnya besar, pengen saya seperti ini, belum pernah saya. Wah mobilnya banyak, bagus-bagus. Kata Allah kalian jangan takjub tentang urusan dunia. Kalau mau takjub, kalau mau terkagum-kagum itu urusan agama, kalau mau. Harusnya Bu kita itu terkagum-kagum dengan orang seperti Gus Baha. Pinter, cerdas, ilmunya luas, enggak punya sosmed, enggak mau diundang ke TV. Itu mungkin kalau bikin sosmed langsung ya, 1 juta langsung mungkin ya, 2 hari pertama mungkin ya gitu ya, atau 3 hari, 4 hari, atau seminggu pertama lah. Mungkin loh, mungkin. Ya, saya enggak tahu. Enggak mau punya sosmed. Dan maaf Ibu ya, yang saya tahu, beliau itu tidak punya handphone kayak kita ini. Handphonenya handphone jadul. Jadi pernah beliau tuh diundang tabligh akbar Bu. Tabligh akbar. Itu di tabligh akbar itu direkam dan di-share ke banyak orang. Itu beliau bilang begini, maaf tabligh akbar ini sunnah. Yang wajib itu kajian rutin saya di pondok. Itu wajib. Ini gara-gara yang sunnah ini, yang wajibnya saya geser. Besok tolong panitia yang mau ngundang saya, jangan undang saya. Sudah cukup. Bagus ya. Harusnya tuh kita kagum sama orang kayak gitu.
Saya punya guru Bapak Ibu, mentakhrij kitab Bulughul Maram. Kakak kelasnya Buya Yahya. Salah satu lulusan hadis Yaman terbaik. Guru hadis saya. Mentakhrij kitab Bulughul Maram. Menghafal salah satu kitab sahih paling monumental dalam bidang hadis. Bukan Al-Quran lagi Bu, hadis. Guru saya. Tapi orangnya ya Allah Bu, sederhana. Sederhana. Kita tuh harus kagum dengan orang seperti itu. Ilmunya luas, penyampaiannya enak tapi sederhana. Nah ini kita enggak kagum sama yang pakai baju shimmer-shimmer gitu ya. Pakai jubah, pakai shawl, pakai apa. Kalau bisa itu ada tulisan apa begitu ya. Wah kagumlah kita itu. Gelarnya tulis semua, betul? Jadi kadang-kadang kagum kemana, takjub kemana, penasarannya kemana, oke? Gairah kita arahnya kemana, itu kadang menunjukkan posisi iman kita. Kalau lebih banyak dalam urusan dunia, ya sudah. Bu, kalau ibu punya suami, oke. Ini jangan bicara iman dulu, bicara arah pikiran orang dulu ya. Hati orang, jangan, kita enggak bisa bicara iman dulu ya. Hati, ibu punya suami ibu nih kalau keluarganya dia datang disambut ya, rumah disiapkan, dia nunggu di rumah seharian di rumah. Kalau teman-temannya datang dia seharian di rumah, semua jadwal di cancel, semua dikondisikan, bisa rumah udah disiapkan. Tapi ibu, ketika orang tua ibu datang, keluarga ibu datang, suami ibu ini ada saja kegiatannya. Ibu bisa tahu arah hati suami ibu kemana berarti? Bisa dipahami? Ya. Jadi kadang Bu, tidak usah bicara iman. Hati dalam urusan keseharian saja kita bisa menilai, betul? Anak, dia sibuk dengan teman-temannya. Kalau keluarga ada acara dia nggak pernah bisa. Kalau teman-temannya bisa terus. Ibu bisa nilai kan? Oh, atau dia punya keluarga lain, anak ibu, dan nikah. Sibuk dengan keluarga pasangannya. Kalau keluarga ibu ada acara mereka tak bisa datang katanya. Ada saja. Ibu sudah bisa mengerti kan? Oh, arahnya ke sana. Jadi arah orang itu kita bisa lihat. Jadi itulah kata Islam, jangan terlalu percaya dengan kata-kata orang. Jangan terlalu percaya dengan sholat dan puasa orang. Lihat sikap yang sifatnya konsisten. Lihat sikap ketika kondisi genting. Melihatnya di situ. Kalau sebagai suami dia bisa adil, keluarganya datang dipersiapkan, temannya datang dipersiapkan, keluarga ibu datang dipersiapkan, dia konsisten. Oh dia bagus. Keluarganya datang dia ada, temannya datang dia ada, keluarga ibu datang dia ada, bagus. Bapak-bapak sama, ya. Kalau istrinya sama dengan tadi suami, berarti bagus. Anak juga sama. Urusan dunia dan agama pun sama. Minimal imbang. Jadi mulai sekarang gairah kita, penasaran kita, sukanya kita itu adalah indikator iman kita. Sukanya kemana, sukanya ke siapa, condongnya kemana, condongnya ke siapa, condongnya ke apa, itu menunjukkan arah iman kita. Itu namanya al-wala dan al-bara' dalam akidah. Namanya al-wala. Makanya Allah bilang, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah menurut kalian cerita Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim ini tidak membuat kalian takjub? Menurut kalian gak keren ini? Allah tanya. Rumusnya dalam Al-Quran kalau ada pertanyaan itu bukan karena tidak tahu. Tapi penekanan. Kalian harusnya takjub. Kalian harusnya suka. Kalian harusnya penasaran. Ambil pelajaran. Nah besok pelajarannya kita bahas satu persatu. Besok pelajarannya kita ambil satu persatu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tugas kita itu adalah kalau ada cerita agama yang jelas dasarnya Al-Quran misalkan.
Ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kisah-kisah orang soleh itu kisahnya benar, tidak aneh-aneh gitu ya. Nah, itu kita jadikan pelajaran. Kita ambil sebagai pelajaran. Dengarkan baik-baik, ikuti dengan seksama. Ya, nanti sampai ke apa pelajarannya, apa manfaatnya untuk kehidupan kita. Bu, Pak, kita ini tidak lama, kita ini bakal mati. Ya, waktu ini cepat. Cepat. Waktu itu cepat. Sangat cepat. Kecil, tiba-tiba remaja. Remaja, tiba-tiba dewasa. Dewasa, tiba-tiba tua. Bapak Ibu yang hari ini maaf sudah tua, maaf ya. Sebentar kan rasanya? Tiba-tiba sudah tua. Maaf. Tiba-tiba nanti masuk tanah. Iya. Waktu itu cepat. Waktu itu cepat. Banyak dosa kita, iya. Tapi jangan sampai banyak dosa. Urusan agama ini kita tidak perhatian. Walaupun kurang banyak, salah banyak, dosa banyak, imbangi. Urusan agama diperbaiki. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ini sudah semena-mena, tak mau tahu lagi urusan agama, sibuk dengan urusan dunia, tak mau lagi penasaran dengan urusan agama, selalu penasaran dengan dunia, kita ini udah semena-mena kita. Sudah keterlaluan, saya kenalkan Bu ya, Qorun, keterlaluan dalam urusan harta, semena-mena dalam urusan harta, mukjizat hebat yang diterima Nabi Musa tak bisa menyadarkannya. Tenggelam ke dalam tanah akhirnya. Fir'aun semena-mena dengan kekuasaannya. Tak sadar, tak bisa sadar dengan dakwah hebat Nabi Musa, mukjizat yang Allah turunkan sekian banyak kepada Nabi Musa. Kala itu tenggelam ke dalam laut yang menjadi akhirnya. Tidak sadar-sadar. Abu Lahab, pamannya Nabi. Apa kurang dari seorang Muhammad dalam berdakwah? Tak ada. Tak bisa sedikit pun menyentuh hati Abu Lahab. Tak bisa membuat Abu Lahab beriman. Tenggelam dalam penyakit berkepanjangan yang menjadi akhirnya. Karena Abu Lahab ini sebelum meninggalnya itu kena penyakit panjang lama Ibu. Baru akhirnya mati. Apa Ustadz? Kalau kita tidak mengimbangi dunia kita dengan agama, khawatir. Kesemena-menaan kita ini tak ada nanti yang bisa menjangkau hati kita lagi. Tausiah tak berguna, kajian tak berguna, ceramah tak berguna. Yang berguna kalau dapat potongan harga ya, barulah tersenyum gitu ya. Dapat hadiah, dapat sembako, baru jangan. Sembako penting, potongan harga penting, uang penting, harta penting. Tapi ingat, agama tak kalah pentingnya. Bahkan lebih penting dari itu semua. Betul Bapak Ibu? Ada yang menganggap harta lebih penting daripada agama? Saya yakin tidak. Lebih penting agama daripada harta. Bukan berarti harta tidak penting, penting. Kalau bisa Bapak Ibu ini jadi orang kaya, kalau bisa. Tapi jangan menabrak aturan agama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sehat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini lebih banyak kebaikan dan keberkahan yang kita dapatkan. Amin. Demikian, barakallah, terima kasih, matur sembah nuwun Bapak Ibu sudah hadir. Mohon maaf karena pasti banyak salah dan kurang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, lancar rezekinya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, dan diberikan karunia anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.